Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Pada episode hari ini saya akan membahas perusahaan Jepang yang berada di Indonesia sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Perusahaan ini memproduksi kloset, kemudian wastafel, kemudian keran air, dan juga shower yang sering kalian pakai di hotel-hotel maupun di mall-mall. Perusahaan ini memiliki ticker TOTO atau TOTO. Saya akan membahas bagaimana potensi saham ini dan apa hubungannya dengan SPTO. Jangan lupa simak video ini sampai habis. Oke? You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Oke, kita langsung saja ke saham TOTO ini ya. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lagi. TOTO ini produksi kloset, wastafel, perlengkapan toilet, keran air, shower, dan sebagainya yang bermerek TOTO. Kalian pasti sudah tahu karena perusahaan ini sudah berdiri berpuluh-puluh tahun yang lalu di Indonesia dan produknya pun sudah pasti kalian sudah pernah temui di mana-mana. Di mall, di hotel, di rumah kalian sendiri mungkin, dan saya juga tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana kualitas dari produk TOTO. Kita lihat sekarang adalah pergerakan harganya. Jadi harga dari saham TOTO ini cukup fluktuatif dan sudah turun sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan mungkin sudah turun terus ya sekitar 8 sampai 9 tahun yang lalu. Tapi ketika kita lihat di 5 tahun terakhir ya dari 2018 saham ini diperdagangkan di kisaran 400-an ya, 400-an, namun kemudian ketika pandemi sempat turun ke 180-an ya, 180, dan kemudian sudah recover setelah setahun pandemi ya, 2022 yang sempat kembali ke 300-an ya. Namun karena kinerjanya yang ternyata di tahun 2022 tidak terlalu bagus, saham ini kemudian anjlok lagi ke harga sekitar sekarang di 237 ya. Oke, jadi itu sahamnya. Jadi secara riwayat saham ini pernah berada di harga yang mahal. Artinya saham ini pernah mencetak laba yang besar. Sekarang kita lihat di tahun 2018 bagaimana labanya. Ya, dan labanya memang cukup tinggi ya di 347 miliar yang kemudian turun terus ya 2019 dan 2020 dan kemudian 2020 sempat rugi ya. Kenapa kok rugi ya? Karena dia memproduksi barang-barang tapi penjualannya tidak bisa menutupi biaya produksinya. Karena waktu itu kan pandemi, banyak orang yang mungkin tidak bisa membeli tidak mau merenovasi atau tidak ada pembangunan apartemen dan rumah dan hotel yang baru sehingga penjualannya pun macet. Namun setelah pandemi diangkat atau setelah new normal, penjualannya kemudian recover ya. Dan akhirnya di tahun 2022 kembali di angka 300-an labanya yang sebenarnya sudah mendekati di tahun 2018. Dari sini ya harusnya kita bisa melihat bahwa harganya itu harusnya sudah mendekati angka 400 ya. Coba kita lihat dan memang harganya memang mendekati angka 400 tapi belum sampai ke atas ini 400-an ya karena memang labanya belum menyamai laba di tahun 2018 ya. Nah, sayangnya Toto ini mencetak penurunan kinerja ya di tahun 2023 di satu semester pertama. Dari sini kita bisa lihat bahwa secara year on year di Q1 dan Q2 labanya terus menurun ya. Maka tidak salah kalau orang-orang menganggap bahwa laba Q3 dan Q4 juga mungkin akan menurun juga. Akhirnya valuasinya pun juga ikut bertambah murah. Jadi PE ratio-nya diperdagangkan di nilai 9 dan 8 ya, sedangkan PBV-nya diperdagangkan di nilai 1 ya. Berarti ini sudah cukup rendah ya dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Secara kesehatan tercatat dia hanya memiliki hutang 200 yang dia juga memiliki kas 200-an, jadi saya kira tidak ada masalah ya terkait hutang. Dan IPS-nya juga sekarang sekitar 24 ya, 24.
Kalau kita annualize ya, laba full year 2023 estimasinya ya adalah sekitar 251. Jadi turun ya dibandingkan 313. Dan kalau tahun kemarin dia bisa membagi dividen sebesar Rp10 ya, maka tahun kemarin 2020 ya. Jadi Toto ini adalah salah satu emiten yang membagi dividen 2 kali dalam setahun, final dan interim. Jadi tahun kemarin membagi total Rp20 ya. Bagaimana kemungkinan tahun depan ya? Kalau tahun depan kita buat rasio aja laba tahun ini, estimasi tahun ini dibanding laba tahun kemarin. Jadi 251 dibagi 313 ya, dibagi laba tahun kemarin 313 dikali 20. Jadi kemungkinan dividen Toto ini sekitar Rp16. Kalau bisa saya prediksi ya 6 dibagikan di interim, kemudian 10-nya dibagikan di final tahun depan ya. Dengan dividen sebesar Rp16, kira-kira berapa dividen yield-nya di harga 238? 16 per 238. Nah, maka kalian paling tidak akan mendapatkan dividen yield ya sekitar 6,7% ya. Jadi dividen yield dari Toto ini kurang lebih 6,7%. Jadi masih cukup bagus ya, masih lebih banyak dari kebanyakan emiten di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, kita lihat komposisi pemegang sahamnya ya. Jadi Toto ini dimiliki oleh Toto Limited sebesar 37%. Sisanya dimiliki Multi Fortuna Asindo dan Surya Paramita. Ya. Dan Multi Fortuna Asindo serta Surya Paramita ini adalah partner kerja Toto Jepang di Indonesia atau partner lokal. Kedua perusahaan ini juga memiliki atau sebagai pemilik dari SPTO. Cuma kalau SPTO tidak dimiliki oleh Toto. Ya. Nah, jadi itu persamaannya ya. Jadi Toto sama SPTO ini dimiliki oleh pengendali yang sama. Bedanya kalau Toto itu produksi, ya jadi produksi kloset, produksi saniter, wastafel, barang yang diproduksi Toto dijual ke SPTO, ya, dan dijual ke luar negeri ekspor, ya. Tapi yang lokal, yang Indonesia dijual ke SPTO. Nah, SPTO dia menjual kembali atau mendistribusikan kembali ke klien-klien di Indonesia, misalnya ke depo bahan bangunan, ke hotel yang yang langsung membangun sendiri, ke kontraktor dan sebagainya. Ya, jadi Toto tidak menjual langsung ke klien, dia hanya memproduksi, dijual ke SPTO. Dan juga sebagian porsinya dijual ke luar negeri sebagai barang ekspor. Makanya itu ketika ekonomi global sedang terpuruk, kinerja SPTO justru meningkat, ya. Tapi kinerja Toto malah menurun karena sebagian kecil barang dagangan Toto ini dijual ke luar negeri. Jika permintaan ekspor menurun, otomatis pemasukan juga ikut menurun. Oke, jadi itu pembahasan saya tentang Toto ya. Jadi Toto ini sekarang sedang berada di harga yang cukup rendah ya. PER di bawah 10 dan PBV cuma 1, dan tahun depan kemungkinan besar akan membagi dividen dengan dividen yield sebesar 6,7%. Kalau kalian sudah puas dengan dividen sebesar itu, saya kira sudah bisa dipertimbangkan saham ini untuk dikoleksi di portofolio kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan video-video saya yang selanjutnya. Oke? Bye. People do many things in their life. Sometimes we fail. Sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setia.